Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori etika bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Azkia, Deida, Padlan, Riki, Salsa, dan Sopian. Untuk materi pertama tentang pengertian teori etika bisnis akan dibacakan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilahkan. Saya Salsa Nurfitriana akan menjelaskan tentang pengertian teori etika bisnis. Pengertian teori etika bisnis. Etika merupakan suatu aturan atau norma yang digunakan untuk pegangan perilaku di kawasan masyarakat yang terkait dengan sifat baik maupun yang tidak baik. Dan juga etika disebut sebagai ilmu dan perilaku manusia dalam pergaulan atau interaksi dengan sesama umat manusia yang meliputi prinsip-prinsip tingkah laku yang baik. Dengan demikian, etika atau moralitas menjadi tanggung jawab individu untuk bertindak dalam masyarakat. Etika bisnis adalah etika atau moralitas yang bersangkutan dengan hubungan sosial dalam kegiatan berbisnis. Bisnis ialah aktivitas sehari-hari yang memenuhi keperluan yang sifatnya umum, impersonal, sekaligus memperoleh penghasilan atau income. Maka karena itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu etika bisnis dapat memperoleh kesamaan bahwa etika bisnis adalah studi tentang hubungan sosial dalam kegiatan bisnis yang menerapkan aturan umum untuk perilaku bisnis yang etis. Dengan demikian, etika atau moralitas dimulai ketika manusia memasuki unsur-unsur etika ke dalam opini sukarela kita. Kita akan merasakan perlu untuk refleksi sebagian karena pendapat etis kita sering berbeda dari orang lain. Dibutuhkan etika agar manusia mengetahui tentang apa yang harus dilakukan. Tidak semua manusia yang secara metodologis menilai perilaku itu etis. Etika membutuhkan sikap yang kritis atau peka terhadap keadaan sistematis. Itu sebabnya etika atau moralitas adalah pelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Deida. Kepada saudara Deida, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi 2 tentang jenis-jenis teori etika bisnis. Jenis-jenis teori etika bisnis. Dalam teori etika bisnis ada banyak macam teorinya. Yang pertama ada teori etika konsekuensialis atau teologis, dan kedua ada teori non-konsekuensialis, di mana itu termasuk ke dalam teori-teori etika. Seperti dalam etika konsekuensialis ada etika egoisme dan hedonisme dan utilitarisme. Sedangkan teori etika non-konsekuensialis yaitu etika keutamaan, deontologi, dan kesetaraan keadilan untuk suatu kewajaran. Etika ini yaitu dapat menilai sikap moral pada setiap individu saat suatu tindakan atau keputusan yang berdasarkan macamnya seperti tujuan, kegunaan, dan dampak positif yang dapat seorang individu tersebut. Selanjutnya ada teori hak. Teori hak yaitu di mana individu tersebut wajib berbicara mengenai sesuatu yang memang pantas atau harus didapatkan oleh individu itu sendiri. Selanjutnya ada teori deontologi. Teori deontologi sangat menekankan kewajiban kepada seseorang individu agar dapat berperilaku sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir ada teori teologi, yaitu teori yang menganggap sebuah bisnis etis yang berhasil menciptakan sesuatu keseimbangan dengan baik dan benar sehingga sampai tujuan yang terakhir. Selanjutnya materi 3 akan dibacakan oleh Riki. Untuk Riki dipersilakan. Saya Riki akan menjelaskan pentingnya dan pendekatan teori etika dalam bisnis. Pentingnya dan pendekatan pada teori etika dalam bisnis. A. Pentingnya teori etika dalam bisnis. Banyak definisi yang merujuk pada kepentingan etika. Tetapi etika pada dasarnya adalah semua aturan yang harus dipatuhi dalam suatu perusahaan dan yang mana merupakan suatu sumber nilai dan perbuatan baik yang berharga. Etika berbeda dengan peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan memiliki sanksi yang jelas, dan dengan kata lain, di mana sebuah peraturan perundang-undangan merumuskan sebuah etika. B. Pendekatan pada teori etika dalam bisnis. Etika tidak hanya diperlukan untuk kehidupan sosial di dunia bisnis. Etika bisnis sangat diperlukan bagi perusahaan untuk mengatur moral dan membatasi orang bertindak, sehingga tindak bertindak seenaknya. Etika bisnis ini akan membatasi pelaku bisnis untuk berhubungan baik dengan berbagai pihak internal maupun eksternal. Kemudian, sebelum melanjutkan pendekatan etika bisnis, alangkah baiknya memahami terlalu pengertian dari etika bisnis ini. Etika
bisnis ini adalah cara atau tindakan yang diambil oleh pelaku bisnis untuk melakukan bisnis yang terkait dengan individu, industri, bisnis, dan perusahaan. Selanjutnya, moralitas tidak hanya diperlukan dalam kehidupan masyarakat, etika bisnis juga sangat diperlukan dalam dunia bisnis agar perusahaan dapat menerapkan sistem etika untuk menjaga orang melakukan tindakan. Etika bisnis membatasi perilaku pengusaha internal dan eksternal. Pada sebelum membahas pendekatan dan prinsip tata kelola etis, yang terbaik adalah memahami terlebih dahulu apa artinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Azkia. Saya Azkia akan menjelaskan materi perkembangan moral dalam teori etika. Perkembangan moral dalam teori etika. Moral dalam pengertian ini mengacu pada perilaku atau kebiasaan, bukan moralitas itu sendiri. Istilah tidak bermoral mengacu pada perilaku yang tidak memenuhi standar organisasi yang bersangkutan. Ketidaktaatan tidak dimotivasi oleh kurangnya pemahaman tentang harapan kelompok, melainkan oleh ketidaksepakatan dengan standar tersebut atau keyakinan bahwa seseorang dibebaskan dari memenuhi kewajiban tersebut. Beberapa teori moral pada pembahasan ini yaitu sebagai berikut: teori moralitas sosial, teori kepribadian mulia, teori teleologi, dan teori deontologi. Adapun teori hak adalah tindakan di mana perbuatan itu hanya dianggap baik apabila suatu perbuatan hingga tindakan tersebut itu dapat sesuai dengan hak asasi manusia. Deontologi merupakan bagian filsafat hak karena hak dan kewajiban saling berkaitan. Banyak otoritas memberikan legitimasi untuk hak asasi manusia, termasuk dalam hak hukum, yaitu hak yang mendasarkan sistem yang berpegangan dengan hukum pada suatu negara, di mana sumber hukum yang paling tinggi dalam suatu negara yaitu konstitusi negara yang bersangkutan langsung dengan negara tersebut. Hak moral atau kemanusiaan berhubungan langsung dengan orang-orang tertentu, seperti dalam salah satu kasus dengan sekelompok orang yang tidak diakui sebagai anggota masyarakat dalam arti luas, hanya ketika kepentingan pribadi seseorang bertentangan dengan hak orang lain. Hak moral menjadi signifikan. Hak kontraktual, yaitu di mana orang-orang dapat mengadakan perjanjian terkait dengan hak dan kewajiban yang dibebankan oleh setiap perjanjian atau kontrak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sofian. Saya Sofian Asauri akan menjelaskan materi faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Etika adalah standar moral di mana perilaku dinilai karena benar atau salah. Moralitas adalah standar perilaku yang ditentukan oleh masyarakat di suatu tempat atau wilayah. Standar etika dapat beragam dari suatu daerah ke daerah lainnya. Etika mengacu pada standar moral dan standar perilaku kelompok tertentu. Etika adalah aturan dan prinsip yang paling penting. Sesuatu bisa disebut tidak bermoral, tetapi itu tidak melanggar hukum, karena standar moral adalah budaya atau budaya, bukan tertulis. Etika membahas perilaku yang mungkin bisa dan apa yang tidak akan bisa dilakukan berdasarkan seperangkat nilai yang berlaku di masyarakat tertentu, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai-nilai moral dalam budaya suatu masyarakat. Standar etika suatu daerah mungkin berbeda dengan yang lainnya. Kode etik merupakan sebuah panduan yang tertulis bagi seorang yang memiliki perilaku di mana perilaku tersebut dapat diterima secara etis dari organisasi itu sendiri. Kode etik juga memiliki beberapa kebijakan standar dan hukum guna menjadikan konsisten bagi yang membuat pelanggaran. Masalah etika tidak akan muncul ketika bisnis perusahaan menciptakan lingkungan yang mendidik dan mendorong perilaku etis. Berbisnis adalah kegiatan yang dijalankan oleh seseorang atau organisasi agar mengetahui sebuah kebutuhan manusia dan menghasilkan keuntungan. Bisnis dijalankan karena manusia mempunyai kebutuhan yang mesti dipenuhi, seperti kebutuhan ekonomi dan terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Padlan. Saya Padlan Heru Pasaroni akan membacakan materi pengaruh teori etika bisnis terhadap globalisasi.
6. Pengaruh teori etika terhadap globalisasi. Inti dari globalisasi yaitu terjadi pada perubahan sosial dalam masyarakat secara cepat, sudah harus berkelanjutan. Orang-orang yang melakukan ekonomi yang ada di Indonesia, apalagi yang punya sebuah pasar internasional, ingin harus dapat dipahami karena harus mengikuti aturan dalam melakukan ekspor dan impor antar negara seperti di bawah ini. A. Perubahan pada gaya hidup pada masyarakat. Banyaknya masalah di era global ini dapat mewarnai keragaman budaya masyarakat di suatu negara. Banyak di era global di mana lingkungan sangat beragam dan bermacam budaya. B. Pengaruh komunikasi. Pengaruh pada komunikasi ini sudah dilakukan bahwa setiap orang akan dapat suatu terpaan pada komunikasi yang pertama dilakukan oleh interpersonal, hubungan individu maupun suatu kelompok, hingga banyaknya masalah yang bisa memberi pengaruh yang kuat ke segala aspek kehidupan. Etika merupakan inti dari setiap bisnis dalam skala global di dunia karena dinilai tidak mungkin cukup untuk menjalankan bisnis menurut berbagai macam transaksi yang dapat mengikat banyak kontrak baik bersifat formal maupun legal. Akan tetapi harus didasarkan pada sikap harus saling percaya satu sama lain maupun yang terlibat dengan itu sendiri dalam proses saat transaksi. Dengan perkembangan aktivitas suatu urusan bisnis dalam masyarakat atau globalisasi yang terletak di bidang ekonomi, di mana dalam etika bisnis bisa disebut sebuah bagian dari integral dalam sebuah aktivitas bisnis yang terjadi setiap pengusaha yang ingin terkenal guna saling berdaya saing di dalam era globalisasi yang harus banyak mematuhi aturan-aturan etika yang memiliki standar juga peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.